Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Ramawati dari KJ 026 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara. Berbicara merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Menurut Reber, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Jadi, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk bercerita secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Kemudian tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tujuan berbicara yang dimaksud itu ada informatif, rekreatif, persuasif, dan argumentatif. Informatif bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, serta mendeskripsikan benda. Kemudian rekreatif memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur. Nah, biasanya itu pembicaraannya berupa lawakan, guyonan, atau candaan. Persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Tujuan berbicara ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, atau sistem jual beli. Kemudian argumentatif, tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, berbicara ini biasanya digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Kemudian prinsip-prinsip berbicara. Dibutuhkan paling sedikit 2 orang, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum, merupakan suatu pertukaran antara partisipan, menghubungkan setiap pembicaraan dengan lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Jenis-jenis berbicara itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi itu dibagi menjadi 2, formal dan informal. Berbicara formal terkait oleh aturan tertentu dan berlangsung melalui tahapan-tahapan tertentu. Kegiatan yang mencakup berbicara formal itu seperti ceramah, perencanaan, penilaian, wawancara, debat, dan diskusi. Kemudian informal itu berbicara pada situasi yang tidak terikat oleh aturan seperti pada berbicara formal. Jenis-jenisnya itu seperti bertukar pengalaman, menyampaikan berita, pengumuman, percakapan, dan bertelepon. Kemudian berdasarkan tujuan diklasifikasikan menjadi 5. Menghibur, menginformasikan, menstimulasi atau mempengaruhi, kemudian meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan metode penyampaiannya, itu dibagi menjadi 4, metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak ini terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Biasanya terjadi karena tuntutan situasi. Metode tanpa persiapan. Metode tanpa persiapan ini metode yang tanpa ada persiapan naskah. Jadi pembicara bisa membuat persiapan seperti catatan-catatan kecil untuk menyampaikan pesan-pesan yang nanti akan disampaikan. Kemudian jumlah penyimak, berbicara antar pribadi. Berbicara antar pribadi ini biasanya melibatkan 2 orang, 1 pendengar dan 1 pembicara. Kemudian berbicara dalam kelompok besar biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Berbicara dalam kelompok besar itu berbicara dalam kelompok yang jumlahnya besar atau banyak, misalnya seperti berbicara dalam seminar. Kemudian peristiwa khusus itu ada pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi.
Faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Berbicara atau kegiatan komunikasi lisan merupakan kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok orang, yang disebut juga audiens atau majelis. Supaya tujuan pembicaraan atau pesan dapat sampai kepada audiens dengan baik, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu penguasaan bahasa, keberanian, dan ketenangan. Kemudian kesanggupan menyimak ide dengan lancar dan teratur. Kemudian hambatan-hambatan dalam berbicara. Rusmiati mengemukakan bahwa hambatan terdiri atas hambatan yang datang dari pembicara sendiri, internal atau dari dalam diri kita sendiri, dan hambatan yang datang dari luar pembicara atau eksternal. Kemudian sikap dan mental berbicara. Yang pertama itu ada rasa komunikasi, rasa percaya diri, dan rasa kepemimpinan. Rasa komunikasi. Dalam berbicara, kita harus terdapat keakraban antara pembicara dengan pendengar. Karena respon yang kita harapkan adalah komunikasi yang aktif. Ketika komunikasi aktif, tidak ada terjadi komunikasi yang timpang. Kemudian rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini akan menghilangkan keraguan sehingga pembicara merasa yakin dengan apa yang akan dia sampaikan. Kemudian rasa kepemimpinan. Nah, rasa kepemimpinan ini berhubungan dengan rasa percaya diri. Bagaimana si pembicara itu mampu mengatur, menguasai diri, dan menjalin suasana akrab dengan pendengarnya, serta mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.